Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Di mana di konten ini kita akan membahas terkait adanya puasa. Puasa menurut agama Yahudi, puasa dalam agama Kristen, dan juga puasa menurut agama Islam. Di mana puasa hal tersebut kami bahas dan kami bandingkan dikarenakan ada puasa yang cukup unik bagi kami. Mungkin bagi Anda tersebut ya bisa dibilang aneh. Dikarenakan apa? Karena tidak hanya manusia yang diharuskan melakukan puasa. Ternyata salah satu agama yang tadi kami sebutkan mengharuskan binatang atau hewan yang ada itu harus melakukan puasa. Tidak hanya itu, ada pula agama di mana agama tersebut ketika ada seseorang yang tidak bisa melihat, pada akhirnya dia tidak makan dan tidak minum, dia pun dianggap dan dinilai sebagai orang yang melakukan puasa. Dan di konten ini kita tidak akan membahas mengenai adanya definisi puasa, keutamaan puasa menurut ketiga agama tersebut. Tetapi kami akan memberikan sedikitnya perbandingan mengenai puasa yang ada di dalam tiga agama tersebut, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Dan mengenai masalah hal agama Kristen, kita pun akan membaginya yaitu puasa menurut Kristen Ortodok, puasa menurut agama Katolik, puasa menurut agama Protestan. Dan perlu ketahui teman-teman, ketika hal itu kami bahas, setidaknya kami harap bahwa hal tersebut bisa menambah wawasan sedikitnya bagi Anda. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share channel Apologetik Islam, silakan dibantu. Puasa menurut agama Yahudi bisa kita lihat di dalam kitab mereka. Di antaranya itu pada kitab Keluaran, pasal 34 ayat 28. Di mana dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ketika Musa bertemu dengan Tuhannya di Gunung Sinai, dia tidak makan sama sekali, tidak minum selama 40 hari, 40 malam lamanya. Itu yang dilakukan oleh Musa menurut kitab Keluaran. Adapun kebenarannya kita tidak tahu. Apakah memang seperti itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Wallahu a'lam bishawab. Selain dari kitab Keluaran, Anda pun bisa melihat bagaimana di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 5 dan 7. Di sana dikatakan bahwa tidak saja anak-anak yang diharuskan melakukan puasa, ternyata pula hewan. Ya, hewan pun ternyata diharuskan untuk melakukan puasa oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak memberikan makan, minum kepada hewan-hewan mereka. Tidak hanya itu teman-teman, bahwa terkait permasalahan dasar puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, tidak saja di dalam Bible mereka. Anda bisa melihat bagaimana rincian puasa yang ada di dalam Talmud, di mana Talmud merupakan sebuah kitab yang diproduksi oleh para rabi atau ulama menurut agama Islam. Dan pihak otoritas halakha pun memiliki hal yang sama sebagaimana halnya Talmud. Dan mengenai adanya puasa di dalam agama Yahudi, berapa lama sih rentang waktunya? Mengenai puasa ada yang sampai siang hari dan bahkan sampai 24 jam lamanya atas puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi tidak saja waktunya seperti itu. Ada pula dari hari Senin dan juga Kamis mereka melakukan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai puasa tidak hanya Senin dan juga Kamis, melainkan pula ada yang melakukannya sampai 3 hari dan bahkan 7 hari ketika pada hari raya dan juga hari Sabat orang-orang Yahudi melakukan puasa. Tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan pelarangan untuk tidak melakukan puasa pada hari Sabat dan juga pada hari raya mereka. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa puasa yang ada di dalam agama Yahudi, ternyata mereka ketika berpuasa itu tidak makan daging, tidak minum anggur, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dianggap atau dinilai oleh mereka sebagai perbuatan yang membuat diri mereka senang. Mereka tidak melakukan hal itu. Tidak saja masalah hal puasa-puasa yang barusan kami sampaikan, ternyata ada pula puasa yang dianggap sebagai puasa besar, di mana puasa besar ini adalah puasa yang dilakukan pada hari Yom Kippur dan hari Tisha B'Av. Puasa Yom Kippur dilaksanakan mulai pada tanggal 10 bulan Tisri sebagai hari pertaubatan tahunan umat Yahudi. Sementara Tisha
Bi'af dilakukan pada hari ke-9 bulan Af. Tis'a Bi'af adalah hari peratapan akan kehancuran rumah suci Yahudi. Jadi selain mereka tidak melakukan makan dan minum, tidak makan daging, mereka pun ya ternyata dilarang pula untuk melakukan ya mencuci, melakukan hubungan suami istri, dan bahkan memakai sutra sesuai dengan ya rentang waktu atau durasi yang mereka telah tetapkan. Dan mengenai adanya puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, kita akan membagi yaitu puasa menurut agama Katolik, agama Protestan, dan juga Kristen Ortodok. Mengenai puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodok, ternyata mereka melakukan puasa bagi orang yang akan dibaptis 1-2 hari. Mereka pun melakukan puasa pada hari Rebo dan juga hari Jumat. Kenapa hari Rebo? Karena menurut Kristen Ortodok bahwa hari Rebo yaitu hari peringatan Yesus Kristus ketika dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Sedangkan hari Jumat itu hari peringatan dari hari penyaliban Yesus Kristus menurut Kristen Ortodok. Dan selain melakukan puasa yang tadi disebutkan, orang-orang Kristen Ortodok pun melakukan pula puasa selama 40 hari, di mana menurut Katolik dan juga menurut Protestan ini disebut sebagai puasa Prapaskah. Orang-orang Kristen Ortodok mereka melakukannya yaitu pada sore hari. Mereka tidak melakukan makan, mereka tidak minum atas apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Dan itu adalah salah satu mengenai adanya puasa dalam perspektif Kristen Ortodoks. Sedangkan puasa menurut agama Katolik, ternyata puasa memiliki kesamaan dengan Kristen Ortodok, di mana puasa yang ada itu dilakukan pada hari Rabu dan juga Jumat Agung. Dan orang-orang yang melakukannya yaitu minimal 18 tahun. Di mana 18 tahun ini adalah awal mulanya orang-orang Kristen di dalam kekatolikan untuk melakukan puasa. Ternyata mereka memiliki pantangan. Di antaranya mereka tidak memakan daging. Mereka pun tidak hanya memakan daging, ikan pun dan juga garam pun mereka tidak memakannya. Jadi ketika ada makanan di dalamnya itu ada garam atau daging ataupun ikan, mereka tidak memakannya, dan itu sebagai pantangan mereka dalam melakukan puasa. Itu menurut Katolik. Lalu bagaimana dengan adanya puasa menurut Protestan? Di dalam Protestan, meskipun banyak denominasi, setidaknya hal ini menggambarkan bagaimana puasa yang dilakukan oleh Protestan. Ada yang menyatakan bahwa puasa itu terbagi beberapa hal, yaitu puasanya orang yang biasa. Puasanya orang yang biasa di sini maksudnya yaitu sama halnya dengan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu 40 hari 40 malam, di mana mereka sendiri memiliki pantangan untuk tidak memakan semua makanan yang ada, baik makanan yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Jadi mereka tidak memakan makanan, tetapi mereka pun minum. Itu adalah puasa orang yang biasa. Seperti itu, dengan dasar bahwa Yesus pun melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam, di mana hal tersebut mereka bersandarkan pada Injil Lukas pasal 4 ayat 2. Sedangkan untuk masalah hal puasa lain, ternyata ada pula mereka mengkategorikan yaitu puasa sepenuhnya. Maksud puasa sepenuhnya di sini adalah mereka melakukan puasa selama 3 hari 3 malam. Itu di mana 3 hari malam tersebut mereka bersandarkan pada kitab Ester pasal 3 ayat 3. Selain pada kitab Ester, kisah para rasul pasal 9 ayat 9 pun ternyata puasa 3 hari 3 malam pun dilakukannya menurut orang-orang Kristen, di mana hal tersebut dikategorikan sebagai puasa sepenuhnya. Sedangkan kategori selanjutnya yaitu adanya puasa yang dilakukan selama 12 jam atau 24 jam, di mana mereka sendiri yaitu melakukan doa dan puasa selama 12 jam. Dan mereka pun tidak makan, tidak minum, tidak nonton televisi, tidak membaca Quran atau yang lainnya. Mereka hanya berdoa, membaca Alkitab ketika mereka melakukan puasa. Itu adalah yang dilakukan oleh orang Protestan. Selain pula, mereka tidak melakukan olahraga, teman-teman. Itu puasa menurut orang Protestan. Lalu bagaimana dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam? Di dalam agama Islam, puasa pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, jauh sebelum beliau sendiri mendapatkan wahyu pertama, yaitu pada tahun 610 Masehi. Dan ketika beliau telah menjadi nabi, pada akhirnya pada tahun 623 Masehi di kota Madinah, mulailah disyariatkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan, Anda bisa melihat dalilnya itu pada surat Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan puasa sunnah begitu sangat banyak atas apa yang dilakukan oleh umat Islam dan melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi.
maupun orang-orang Kristen sendiri. Di antaranya puasa sunnah tersebut yaitu pada puasa hari Senin dan Kamis, di mana hal tersebut pun ternyata dilakukan pula oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura atau 10 Muharram, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak hanya itu, puasa Sa'ban pun atau pertengahan bulan Sa'ban. Bahkan puasa Nabi Daud pun ada di dalam agama Islam. Tidak hanya itu, yaitu puasa 3 hari setiap bulan pun ada dilakukan oleh umat Islam. Itu hanyalah puasa-puasa yang sunnah kategorinya. Sedangkan kategori yang wajib itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Dari adanya rentang waktu yang berbeda antara orang Yahudi dengan Nabi Musa, di mana kitab yang ada pun ditulis jauh-jauh hari setelah beliau tidak ada, termasuk pula yang terjadi di dalam agama Kristen, kita bisa menilai puasa mana yang benar-benar memiliki dasar yang begitu sangat kuat. Karena bagi kedua agama tersebut, yaitu Yahudi dan juga Kristen, ternyata mereka hanya berpuasa untuk memperingati. Sedangkan pantangan-pantangan yang dilakukan pun ternyata kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, mereka tidak melakukan hal itu. Seperti halnya di dalam agama Kristen sendiri, mereka tidak pantang makan ikan, makan daging, dan bahkan garam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen Protestan. Itu teman-teman, semoga sedikit banyaknya bermanfaat mengenai adanya perbandingan puasa yang dilakukan di dalam agama Yahudi, Kristen, maupun Islam sendiri. Maaf jika sekiranya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.